Apa kabar semua sahabat-sahabat The Line? Semoga semakin sehat, semakin diberikan kesembuhan, diberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan ya, atau menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh sahabat-sahabat The Line sekalian. Yang saya rasa cukup banyak sih, yang itu aja sih sebenarnya pertanyaannya yang dipertanyakan gitu. Nah, jadi di sini saya daripada saya menjelaskannya satu persatu gitu kan, jadi berulang-ulang saya menjelaskannya, lebih baik saya membuatkan videonya agar saya sekali jelaskan jadi semua bisa mendengarkan. Nah, apa sih yang dipertanyakan gitu ya, begitu banyak yang dipertanyakan. Yang dipertanyakan itu adalah ciri-ciri ya, ciri-ciri atau tanda-tanda apa saja sih yang menandakan bahwasanya kita tuh sudah sehat dari GERD NCT. Nah, banyak banget nih yang mempertanyakan pertanyaan seperti ini. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahasnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat lain. Oke, langsung saja ya kita bahas. Oke, ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang menandakan bahwasanya kita sembuh dari GERD itu, kalau dari saya itu, dari versi saya itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah berdasarkan dari fisik kita, kemudian yang kedua itu berdasarkan dari pikiran kita, yang ketiga itu adalah berdasarkan dari hati kita, atau dari sifat kita, atau dari sikap kita, atau perilaku kita, dan atau juga dari batin kita ya. Nah, ada 3 dia ya. Nah, jadi poin yang pertama saya akan menjelaskan itu adalah dari fisik. Nah, ciri-ciri sembuh dari fisik ataupun perubahan dari fisik kita itu adalah, yang pertama itu keadaan lambung kita sudah membaik itu. Nah, yang dikategorikan sudah membaik itu adalah sudah jarang begah, sudah jarang nyeri, sudah jarang kembung, sudah jarang kram, nyeri ulu hati gitu kan, perih dan lain sebagainya. Permasalahan di bagian pencernaan kita itu sudah sangat jarang kita alami ya, keadaan sudah membaik lambungnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah fisik ya, fisik kita tuh sudah mulai merasa ada tenaga. Nah, mulai ada tenaga tuh berarti kita tuh nggak mudah capek, nggak gampang capek ya. Kadang-kadang kalau misal kita lagi parah-parahnya tuh jalan 10 meter aja atau 5 langkah aja atau 10 langkah aja kita sudah ngos-ngosan, rasanya capek banget tuh ya, kayak ngambil oksigen tuh udah susah ya, udah lemes banget itu rasanya. Nah, ini berbeda ya. Kalau kita ciri-cirinya sudah mengalami kesembuhan atau sudah mengalami pembaikan ya, sudah membaik, itu adalah fisik yang sudah merasakan energi atau sudah mulai merasakan bertenaga ya. Kemudian wajah kita sudah terlihat cerah atau sudah terlihat segar gitu ya, seperti kayak apa ya, segar aja gitu, kayak baru siap mandi gitu, kayak enggak orang sakit lah. Kalau misalnya kita lagi kronisnya tuh, lagi parah-parahnya itu kan, kalau misalnya dalam kondisi kita sakit itu kan keadaan wajah kita tuh, kulit kita tuh merasa kulit kita kusam ya kan, kemudian layu ya, kemudian lemas ya, kayak nggak bertenaga gitu ya, kemudian kusam lah ya istilahnya seperti itu ya. Kemudian rambut kita tuh tidak mengalami kerontokan lagi. Ada beberapa hal yang mengalami kerontokan karena pikiran yang terlalu yang itu aja, kesusahan terus ya. Kemudian akan mengalami berat badan naik ya, berat badannya sudah naik 1 kilo atau 2 kilo ataupun bahkan sudah normal kembali. Nah, itu dari ciri-ciri fisik yang menandakan bahwasannya kita sudah mengalami kesembuhan. Nah, kemudian yang poin kedua itu adalah berdasarkan dari pikiran. Nah, pikiran yang pertama itu adalah pikiran sudah mulai merasa normal. Nah, pikiran kita tuh sudah merasa normal itu ibaratnya ya nggak banyak negatifnya lah gitu ya, kayak orang normal aja gitu, beraktivitas normal, udah nggak banyak
apa ya, halangan ini itu, pikiran-pikiran yang mengganggu ya. Kemudian yang kedua adalah lebih bisa menguasai emosinya. Dia lebih bisa mengendalikan tingkat emosinya. Pada saat dia emosi, dia bisa mengendalikannya, dia bisa menenangkannya gitu ya. Kemudian lebih mulai merasa percaya diri ya. Dia sudah mulai merasa percaya diri menghadapi orang ataupun bertemu dengan orang lain ya. Kemudian gabung, berkumpul dengan keluarga atau teman-temannya ataupun lingkungan lah ya, tetangga ataupun pertemanan lah ya. Kemudian sudah mulai merasa yakin. Nah, merasa yakin di dalam dirinya, bahwasanya dia yakin bahwa kalau melakukan segala hal itu, dia setiap langkahnya dia sudah merasa yakin gitu ya. Ada timbul keyakinan di situ, kalau aku sehat nih, aku harus bisa sehat, aku yakin pasti sehat gitu. Dan ada timbul rasa, sudah mulai merasakan rasa-rasa kata yakin di dalam hatinya ya. Kemudian sudah mulai merasakan gimana sih rasanya bersemangat. Dia sudah timbul rasa semangat di dalam dirinya ya. Rasa semangat di dalam dirinya itu sudah mulai muncul, sudah mulai timbul ya. Setiap jadi kadang-kadang kalau orang yang misalnya lagi parah-parahnya nih, dia semangat hidupnya itu udah kurang ya. Kadang-kadang pada bangun pagi gitu, kadang bangun pagi udah bukan boro-boro semangat, yang ada sensasi yang ada kan gitu kan. Jadi karena keadaan pikirannya masih bermasalah, masih yang itu, jadi tingkat semangatnya pasti pun akan hilang juga. Dan kemudian itu tidak merasa parnoan. Nah, tidak merasa parnoan itu berarti pikirannya itu nggak mudah dengan, dia nggak gampang terpengaruh gitu loh ya. Parnoan tuh biasanya kayak gini, kalau misalnya kita orang-orang penderita GERD NCT itu sangat sensitif dengan kabar-kabar duka cita ya, kabar meninggal dunia. Kalau misalnya mendengarkan kabar seperti itu, kemudian kabar COVID, kemudian kabar orang sakit kronis gitu, sakit parah gitu, nah dia langsung parno tuh, dia langsung mengkaitkan dirinya dengan hal yang buruk tadi. Nah, berbeda halnya kalau misalnya kita sudah mencapai kesembuhan, kita nggak gampang parno. Kita contohnya mendengar kabar duka cita, dia sangat gampang dan sangat mudah menepis itu dan langsung mengabaikan itu. Dia langsung bilang, udah, ya udahlah, memang ajalnya sudah, memang jalan garis ketentuannya memang begitu, sudah memang takdirnya seperti itu, ya udah, mau diapain lagi. Dan dia pasti lebih mudah untuk mematahkan hal-hal yang membuat dia parno sebenarnya gitu. Dan kalau orang yang sudah ibaratnya sudah tidak parnoan lagi, dia sangat gampang dan sangat mudah ya, dan mulai bisa untuk bersikap bodoh amat ya. Dia sudah bisa untuk bersikap bodoh amat. Nah, tapi kalau berbeda halnya kalau misalnya orang yang masih mengalami tingkat dia masih parah-parahnya nih, masih kambuh-kambuhan parah banget nih, dipaksa untuk disuruh untuk bersikap bodoh amat, itu pasti agak sulit sama dia, karena susah ya. Dia pasti kalah dia dengan rasa bodoh amat, pasti akan lebih besar rasa perasaannya itu. Nah, berbeda halnya dengan orang yang mulai ciri-ciri, yang mulai tanda-tanda sudah mengalami kesembuhan, dia sangat mudah untuk mematahkan keparnoannya itu. Kemudian sudah mulai berani mendekati, menghadapi segala hal ya, atau segala hal atau peristiwa, keadaan yang selama ini dia takuti. Contohnya ya, yang takut sendirian ya, takut sendirian di rumah. Nah, dia sudah mulai bisa mendekati dan bisa menghadapi dan bisa memaafkan dan menerima rasa itu ya. Kemudian dia takutnya kemacetan. Nah, takutnya kemacetan, dia itu sudah mulai berani mendekati dan menghadapi, menerima dan memaafkan rasa itu ya. Kemudian dia takut akan keramaian atau kebisingan atau hujan, suara burung dan lain sebagainya. Dia mulai menghadapi dan mendekati, menerima dan memaafkan dan melupakan
rasa yang menakutkan itu. Dia sudah mulai bisa berdamai, itu memaafkan itu ya. Kemudian mendengarkan kabar yang tadi yang hampir sama ya, mendengarkan kabar duka cita ataupun kabar-kabar yang tidak mengenakan, dia sudah mulai menerima ya, memaafkan ya, mulai menghadapi rasa ketakutan itu sendiri. Oke, nah itu dari pikiran, dari poin pikiran. Nah yang terakhir itu adalah yang poin ketiga adalah hati ya. Poin kita itu adalah ada hati. Hati itu bisa dari sikap ya, dari sifat kita, kemudian dari perilaku kita, dan bisa dari batin kita. Nah itu sangat berpengaruh ya terhadap kesembuhan GERD NCT. Nah apa saja kak itu? Yang pertama itu adalah sudah mulai bisa berdamai dengan dirinya sendiri, kemudian sudah mulai bisa berdamai dengan kondisinya sendiri, sudah mulai bisa berdamai dengan kecemasannya sendiri, sudah mulai bisa berdamai dengan kesusahannya, kesulitannya ya, ketakutannya ya, sensasinya yang dia rasakan ya. Dia sudah mulai bisa berdamai dengan rasa-rasa yang buruk tadi ya. Kemudian yang kedua adalah hatinya merasa lebih tenang. Dia bisa menenangkan dirinya sendiri pada saat dia kambuh, pada saat dia kumat. Dia bisa menetralkan kecemasannya itu sendiri, dan dia bisa menenangkan dirinya sendiri ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dia lebih bisa merasakan rasa syukur dan lebih banyak bersyukur terhadap apa yang dia miliki saat itu juga. Nah kalau misalnya orang yang lebih parah-parahnya nih, kalau lagi parah-parahnya itu dia untuk merasa syukur itu susah ya, hanya di mulut saja, tapi di hatinya belum bisa merasakan perasaan syukur itu gimana sih gitu. Perasaan senang itu gimana sih, perasaan happy, ceria, perasaan tenang itu gimana sih, belum bisa merasakan di situ karena hatinya belum connect ya, masih ketutup hatinya ya. Tetapi kalau misalnya hatinya sudah mulai bersih, sudah mulai sehat ya, maka dia untuk merasakan rasa syukur itu pasti sangat mudah, dan dia sangat connect dengan rasa syukur itu, dan bahkan lebih banyak merasakan syukur dalam satu harinya ya. Dia lebih meresapin itu. Kemudian yang keempat itu adalah tidak baperan lagi. Nah tidak baperan lagi itu, kalau orang yang lagi parah-parahnya itu pasti dia gampang baperan gitu kan. Nanti dibilang orang, ih kamu kok kurusan banget ya, kok kurusan ya kan, ya kamu kok kusam banget ya, kok jelek lagi sekarang gitu kan, kok jadi gimana, langsung kepikiran baper ya kan. Pikirannya udah kemana-mana tuh kan, masalah itu kan, udah langsung emosi lah, udah langsung minder lah, udah langsung pokoknya yang memikirnya yang aneh-aneh macem-macem ya. Jadi malu lah, menarik diri dari sosial lah gitu kan, baperan dan gampang marah ya. Kalau misalnya udah tanda-tanda dia sudah mulai membaik, maka dia nggak gampang marah, dia sangat mudah dan gampang menerima bahwasanya, dan langsung berbicara, oh ya kenapa kurusan, kok kurusan bang ini lagi, dan dia dengan mudah dan gampang bilangnya, oh iya kemarin itu lagi sakit ini jadi nggak selera makan ini aja salah, makan ini salah, dan dia tidak malu dan tidak minder untuk mengakui apa yang terjadi pada dirinya. Nah itu tidak baperan lagi ya. Kemudian yang kelima itu adalah lebih ikhlas, dan lebih ikhlas itu ikhlas, kemudian lebih menerima dan lebih berserah, memaafkan ya. Ya jadi hatinya itu dia lebih bisa ikhlas itu sama dengan menerima ya, kemudian memaafkan ya, kemudian berserah. Dia pasti akan lebih menerima itulah pokoknya ya, perasaan hatinya lebih tenang aja gitu ya, lebih adem aja gitu. Kemudian dia tidak mengalami tingkat ego ya, tingkat egonya akan menurun, tidak memaksakan suatu kehendak yang harus dia inginkan gitu kan. Rata-rata orang penderita GERD NCT ini kan memiliki ego yang tinggi,
karena NCT itu adalah sebagian kembaran dari ego sebenarnya, ya kan. Kenapa saya bilang ego? Karena egois yang tinggi ini memiliki orang yang keras kepala, ego gitu kan. Ego itu berkaitan dengan hati kita. Semua harus mengerti keadaan kita, ya. Kalian semua harus mengerti apa yang kurasakan. Kalian semua harus mengurusi, mengurusin kita gitu dalam keadaan kondisi sakit ini. Kalian semua harus pokoknya sesuai, harus mata itu harus tertuju sama kita lah, pokoknya harus mengurus kita, harus mensupport kita, harus semua harus dengan kehendak kita, dan kita masa bodoh dengan keadaan mereka yang lagi capek, mungkin lagi stres ataupun lagi sakit. Kondisi mereka kan kita bodoh amat, nggak mau tahu gitu. Nah, itu kan ego itu kan. Nah, saya nggak mau tahu itu masalah kayak gitu kan. Yang penting urus dulu diri kita ini, langsung harus diurus lah gitu, harus di ngertiin, harus disupport, harus diobatin dan lain sebagainya. Nah, itu ego ya, pokoknya harus diturutin lah ya. Tingkat ego itu kalau lagi yang lagi parah-parahnya. Tetapi kalau misalnya lagi yang sudah arah kesembuhan, membaik, dia tingkat egonya dia tidak memaksakan kehendaknya, dan dia menyadari bahwasanya kehidupan itu tidak ada yang kekal, tidak ada yang sesuai dengan pemikiran dia, tidak semuanya harus sama gitu, dan tidak harus ikutin dia juga gitu kan. Dan dia akan menyadari itu ya, dan ya itu akan nanti susah saya menjelasinya, nanti akan dirasakan sendirilah kalau memang sahabat-sahabat lain nanti sudah mengalami kesembuhan, itu akan terasa sendiri ya. Kemudian yang terakhir, tidak emosional, tidak gampang marah, tidak gampang emosional, tidak gampang sensitifan, enggak, dia lebih tenang, hidupnya itu lebih ya udahlah gitu, terima aja, ya udahlah belum rezeki, ya udahlah belum saatnya, oh ya udah belum jodoh. Nah, itu tanda-tanda orang yang memiliki hatinya itu sudah membaik. Nah, tetapi ya di sini saya menyebutkan bahwasanya ada tingkatan untuk kesembuhan. Nah, tingkatan untuk kesembuhan itu ada 3. Yang pertama itu adalah tingkat kesembuhan di level 1 atau awal ya. Itu saya sebut aja 10-30% kesembuhan. Nah, yang menandakan untuk sehat dari awal ini adalah ada salah satu yang 3 poin tadi ya, yang kita alami. Contohnya, oh pikiran lambung kita ini sudah jarang kambuh nih, kemudian fisik kita sudah mulai naik nih, berat badannya sudah mulai naik nih, kemudian rambut kita udah nggak rontok lagi nih. Nah, kemudian dari segi pikirannya sudah mulai tenang, sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, sudah bisa rileks, sudah bisa menerima kabar-kabar buruk. Nah, itu di level awal ya. Kalau misalnya biasanya sih kalau di level awal itu di bagian lambung aja dulu, di bagian lambungnya sebenarnya. Kalau di level awal ya di 30% itu masih di lambung ya, masih memenuhi poin yang di pertama. Nah, kemudian di level yang kedua adalah sembuh lanjutan atau tingkat kedua atau di level kedua, itu di antara 30% sampai 60% kesembuhan. Ya, itu berarti sudah memenuhi kesembuhannya itu dari tingkat fisik, kemudian tingkat pikiran ataupun batinnya ya. Di antara itu ada 2 poin itu yang dia rasakan di dalam dirinya atau di dalam kehidupannya. Nah, itu sudah mencapai 60%. Nah, yang terakhir itu adalah proses kesembuhan total, itu di antara 60-100%. Itu berarti 3 poin itu sudah dia rasakan semuanya. Sudah menjadi hidupnya lebih tenang, sudah bisa lebih mengontrol emosinya, sudah jarang marah, sudah tidak baperan ya kan. Kemudian lambungnya udah jarang kambuh, kemudian fisiknya pun sudah mulai segar, sudah berani jalan ke sana, sudah berani jalan ke sini, sudah bisa menghadapi. Nah, itu sudah mencapai 100% kesembuhannya, karena 3 poin itu sudah dia alami
sudah dia rasakan. Nah, yang jadi permasalahannya adalah itu adalah sangat banyak yang mengalami kegagalan dalam kesembuhan GERD NCT ini. Hampir 85% orang penderita GERD NCT ini adalah mengalami kegagalan. Nah, apa yang menyebabkan kegagalan tersebut? Nah, kegagalan yang menyebabkan kegagalan penderita GERD NCT itu terhadap yang dalam proses kesembuhan, dalam rumusan kesembuhan GERD NCT yang membuat gagal itu adalah merasa cepat puas. Itu sangat banyak itu. Yang lapor ke saya, kemudian yang berkeluh kesah sama saya, yang banyak banget yang telepon ke saya, sangat banyak yang mengalami seperti ini. Kenapa mengalami sih? Karena dalam beberapa hari atau di dalam beberapa bulan dia mengalami kesembuhan, badannya enak, dia contohnya dia merasa kesembuhan di tahap level kedua tadi, di level kedua di 60% tadi. Nah, dia udah jangan kamu tuh udah merasa lambung udah enakan udah apa, tapi karena dia merasa cepat puas, dia langsung mendiagnosa dirinya bahwasanya dia sudah sembuh total. Maka karena namanya manusia tuh, kalau sudah merasa cepat puas kan pasti dia mengabaikan segala hal, ya. Jadi dia mengabaikan segala gaya hidup sehatnya, yang poin tadi, ya, yang rumusan untuk sembuh dari GERD NCT itu, ya. Itu kalau mau lihat kesembuhan GERD NCT itu ada di video saya, silahkan dicek, ya. Itu mereka abaikan. Nah, dari makan udah sembarangan, gitu, kemudian jajan sana jajan sini, makan sambal, makan banyak sampai kenyang, kemudian gaya hidupnya pun sudah buruk, ya, begadang, kemudian jarang olahraga, gitu kan, jarang gerak, gitu. Kalau gerak itu terlalu diporsir, gitu, capean banget, gitu, ya. Kemudian dari segi batin, ya, dari segi sikap, namanya manusia kalau sudah pasti lupa diri, gitu kan. Dia langsung mengotori hatinya lagi, gitu. Udah mentang-mentang udah sehat, udah enakan badannya, gitu, 60%, dia udah jarang sholat, jarang ngaji, jarang ibadah, dia lebih banyak gosip, banyak iri sama orang, dengki sama orang, kemudian dia pokoknya hal-hal yang mengotori hatinya lagi, gitu. Sikapnya udah nggak baik, kasar dan lain sebagainya, gitu. Sehingga kalau misalnya kasus seperti ini adalah ibaratnya kan kegagalan dalam kesembuhan GERD NCT. Nah, biasanya orang yang sudah mengalami kesembuhan dalam beberapa waktu masuk ke fase kambuh, itu biasanya lebih parah dibandingkan yang pertama. Sehingga dia kalau misalnya udah masuk ke posisi kambuh, dia untuk menanganinya lagi, untuk memperbaikinya lagi, dia udah nggak berdaya. Kenapa seperti itu? Karena pondasinya belum kuat, tetapi udah dihantam dengan di luar kebatasan pondasi itu. Jadi rubuh lagi, jadi mulai dari nol lagi. Udah kayak orang balita mulai belajar berdiri lagi, kan kembali ke nol. Nah, jadi itulah yang harus dijaga. Nah, jadi yang harus diperhatikan kepada penderita GERD NCT ini, kalau mau mencapai kesembuhan 100% total, ya, konsistenlah dalam menjalani yang saya sebutkan tadi, dari fisik, ya, gaya hidupnya, kemudian pola pikirnya, mindsetnya, kemudian pola makannya, kemudian ada satu lagi pola hati, sikap, ya, atau sifat, kemudian batin, ya, atau keimanan kita lah, jiwa kita lah, ya. Itu harus benar-benar konsisten kita menerapkannya dalam selama 100 hari. Nah, itu secara konsisten. Nah, kenapa 100 hari? Karena 100 hari itulah kita untuk mendapatkan suatu karakter baru, karakter yang kita inginkan dalam 100 hari itu. Terbentuk suatu karakter dalam 100 hari atau 3 bulan secara konsisten. Untuk membentuk suatu karakter yang baru, kita membutuhkan waktu pengulangan atau melatih diri kita sendiri selama 100 hari.
sehingga terbentuklah suatu karakter yang baru ataupun mindset yang baru. Nah itu, jadi kalau teman-teman ataupun sahabat-sahabat lain yang belum mencapai 3 poin tadi, sabar aja dulu, tunggu aja 3 poin dulu selesai. Bukan berarti kita mencapai 60%, masih 2 poin yang kita rasakan, kita udah mendikte bahwasanya kita hidup. Ingat, itu akan kambuh lagi, beneran, bukan saya yang doain, itu akan kambuh lagi, beneran. Itu penyakit ini bukan penyakit yang jangan dimanja-manjain, jangan ribet, tidak seperti itu, gitu ya. Ini anggap aja penyakit ini seperti kita mau bangun rumah. Kita bangun dulu pondasinya, rangka-rangkanya, agar itu pondasi itu membuat kita itu menahan kita pada saat kita oleng, mau jatuh, mau apa, itu bisa menguatkan kita, gitu. Jadi kita harus menguatkan dulu pondasi kita dulu, gitu. Fisik kita, mental kita, psikis kita, pikiran kita, kuatkan dulu, gitu. Kalau sudah kuat, nah kita mau makan ini makan itu ya bebas, terserah. Karena kenapa? Pondasi kita sudah kuat, gitu. Ya. Nah itu pesan saya dari sahabat-sahabat lain. Nah jadi ini sudah saya bahas, sudah saya jawab untuk sahabat-sahabat lain yang mempertanyakan ciri-ciri ataupun tanda-tanda apa saja sih yang menandakan bahwasanya kita itu sudah sembuh dari GERD NCT. Nah semoga terbantu ya, bermanfaat semua, atau sudah menjadi semangat baru lagi untuk sahabat-sahabat lain untuk bisa sembuh lagi dari penyakit GERD NCT dan penyakit ini ya. Sekian dulu video dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.